Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal saham-saham dari PAK-PP. Yang pertama kita coba analisa ya saham PTRO ya, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini ya ditutup melemah 1,09%, close di harga 6.775. Ya, kalau kita lihat memang saham-saham dari PAK-PP dia udah bullish ya yang sangat kencang kalau kita lihat di sini. Dia juga sudah menembus golden ratio 1618-nya ya dia ya, di harga 2000 di harga 6.625-an ya dia valid menembus. Jadi apa nih, analisanya secara teknikal, kalau kita lihat memang di sini dia udah naik cukup kencang dan dia sekarang udah jauh ya dari EMA 20-nya. Jadi kita bisa, kita hapus dulu, coba kita hapus dulu Fibonacci-nya ya. Kita bisa tandai di sini dia bentuk swing low, turunin dikit ya secara teknikalnya. Di area 6.100-an ya. Selama dia bertahan di atas support di atas support 1.600, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk saham PTRO dari kita bisa tandai juga targetnya ya karena dia udah valid menembus golden ratio 168-nya. Kita bisa tandai juga untuk target berikutnya ya di saham PTRO ini di harga 9 ribuan ya. Nah, tadi pas di harga 1000 9.000, sorry, di harga 9 ribuan. Kalau kita lihat jadi ada kemungkinan besar ya arahnya ke sana. Tapi sebelum ke sana kita cek dulu ya. Di sini kita bisa tandai area support terdekatnya ya di 6.125. Stokastik dia mulai mendatar cenderung ke bawah. Jadi ada kemungkinan dia mau menguji support tersebut sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk PTRO-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ini secara jangka menengah panjang. Karena di sini juga udah berjauhan ya dengan EMA 20-nya. Ada kemungkinan dia menguji area tersebut di area EMA ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham PTRO-nya ya. Untuk saham yang berikutnya ada saham cuan yang dimana di perdagangan hari Selasa ini dia ditutup melemah tipis ya 0,62%, close di harga 1.620. Kita bisa coba tarik support trendline-nya ya. Ini kita bisa coba tarik ya membentuk pola eh, simetris triangle ya kalau kita lihat di sini miripnya ya simetris triangle. Ya kita bisa coba tandai juga area support terdekatnya ya di EMA 20-nya ya yang dia sempat mantul di 1.550. Kalau kita lihat memang dia sedang menguji area resisten terdekatnya ya, resisten trendline sebelum dia naik kembali ya. Karena pola ini adalah pola bullish continuation ya, dia akan bullish melanjutkan bullish-nya ya untuk pola ini kalau dia berhasil break di atas trendline ya di area resisten trendline-nya. Untuk cuan kita bisa kasih strateginya seperti ini. Kita bisa ada kemungkinan besar dia mau melanjutkan kenaikannya ya untuk saham cuan. Jadi kita bisa tandai juga area resisten terdekatnya di sini kita bisa tandai
dan seandainya dia berhasil menembus trendline-nya, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk target kita bisa tandai juga target secara Fibonacci ya. Secara Fibonacci kita bisa ambil target di harga 2070-an ya, 2080. Kalau kita lihat di sini masih cukup menarik ya untuk saham cuan ini. Jadi ada kemungkinan arahnya ke sana ya. Kita seandainya dia berhasil break menembus area resisten, menembus area garis trendline, dia akan menguji area tersebut dan untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi ada kemungkinan dia break, balik retest sedikit sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk eh, saham cuan. Untuk saham yang berikutnya ada saham PRPT ya, yang dimana saham PRPT di perdagangan hari Selasa ini ditutup melemah tipis ya 0,27%, close di harga 3.725. Ya, kalau kita lihat memang untuk target yang pertama di secara Fibonacci dia sudah valid tertembus ya, kita bisa tandai di area 3.310 ya. Untuk target yang keduanya di harga 4.120-an ya. Kalau kita lihat di sini eh, stokastik masih cenderung menghadap ke bawah ya, jadi ada kemungkinan volume juga turun melemah tipis. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Ini kan candlenya merah, ada kemungkinan dia tertahan ya di area-area dekat resisten. Ya kemungkinan akan turun dulu ya, istirahat dulu. Kemungkinan dia istirahat di area support terdekatnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa tandai juga area supportnya ya, area 2830-an ya. Ini terlihat juga EMA 20 ini sangat jauh ya jaraknya dengan harga saat ini, jadi ada kemungkinan dia menguji dulu area-area support tersebut. Nanti kan dia bertemu nih beberapa hari kemungkinan, dan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk targetnya di 4.120-an untuk PRPT. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Brand yang dimana di perdagangan hari Selasa ini dia ditutup melemah 3,10%, close di harga 9.375. Ya, seperti yang saya bahas kemarin ya, dia mantul dari EMA 20-nya dan menyentuh resisten terdekatnya di 3.000, di harga 9.850. Tapi dia untuk di perdagangan hari ini dia ada candle merah ya, jadi ada kemungkinan besar dia akan menguji EMA 20-nya kembali sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham eh, Brand ini. Kalau kita lihat untuk saham Brand dia membentuk pola mirip Killing Witches ya, kalau kita lihat di sini secara jangka menengah panjangnya dia akan mengejar resistennya ya di harga 12 ribuan. Ini kalau kita lihat, jadi kesimpulannya apa nih, kalau dia menguji area support terdekatnya dia gagal, dia akan balik lagi ke support 8.250. Jadi menandakan saham ini akan sideways ya, range yang cukup lebar 8.250 sampai 9.850 selama dia tidak kuat ya di area support 8.925-an ya, di area-area ini. Kalau kita lihat ya masih cukup menarik sih untuk saham PPP. Untuk kelanjutannya kita coba cek saham berikutnya, ada saham emas ya, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini dia ditutup melemah ya, ditutup candlenya merah, sorry, harga pembukaan dan penutupannya sama ya kalau kita lihat.
Memang kalau secara teknikal masih sedikit susah ya kita menganalisa untuk saham-saham yang baru IPO, tapi kita bisa tandai di sini memang, volume dibuang cukup banyak ya kalau kita lihat di perdagangan hari, eee, kedua ya kemarin. Terus di hari ketiga dia candlenya merah, jadi dia sedikit walaupun di hari ketiga ketiga, keempat, kelima, keenam dia, cenderung naik ya sahamnya, tapi kalau kita lihat volumenya dia, turun ya kalau kita lihat. Jadi ada kemungkinan dia untuk besok dia akan, turun lagi lah gitu. Ada kemungkinan dia turun ya, untuk support terdekatnya kita bisa tandai ya di area-area 3.290-an ya. Seandainya dia gagal di sini, dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham emas. Cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.